Judul Janji. Ini adalah sebuah cerita menyentuh dari India ya. Istriku berkata kepadaku yang sedang membaca koran, "Berapa lama lagi kamu baca koran itu, Pak? Tolong kamu kesini dan bantu anak perempuanmu tersayang untuk makan." Aku taruh koran dan melihat anak perempuanku satu-satunya, namanya Sindu. Tampak ketakutan, air matanya mengalir. Di depannya ada semangkuk nasi berisi nasi susu asam atau yogurt, nasi khas India ya. Kemudian Sindu, anak yang manis dan termasuk pintar dalam usianya yang baru 8 tahun itu, dia sangat tidak suka makan curd rice. Ibu dan istriku masih kuno. Mereka percaya sekali kalau makan curd rice ada cooling effects gitu ya. Aku mengambil mangkok dan berkata, "Sindu sayang, ini demi ayah. Maukah kamu makan beberapa sendok curd rice ini? Kalau tidak nanti ibumu akan teriak-teriak sama ayah." Aku bisa merasakan istriku cemberut di belakang punggung. Tangis Sindu mereda dan ia menghapus air mata dengan tangannya dan berkata, "Boleh ayah, dan aku akan makan curd rice ini. Tidak hanya beberapa sendok, tapi semuanya akan aku habiskan. Tapi aku minta," agak ragu-ragu sejenak, anak perempuanku, "akan meminta sesuatu sama ayah bila habis semua nasinya. Apakah ayah mau berjanji memenuhi permintaanku?" Aku menjawab, "Oh pasti sayang." Sindu tanya sekali lagi, "Betul ayah?" "Ya pasti," kataku sambil menggenggam tangan anakku yang kemerah mudahan dan lembut sebagai tanda setuju. Sindu juga mendesak ibunya untuk janji. Hal yang sama. Istriku menepuk tangan Sindu yang merengek sambil berkata tanpa emosi, "Janji," kata istriku. Aku sedikit khawatir dan berkata, "Sindu jangan minta komputer atau barang-barang lain yang mahal ya, karena ayah saat ini tidak punya uang." Sindu menjawab, "Jangan khawatir ayah, Sindu tidak minta barang-barang mahal kok." Kemudian Sindu dengan pelan-pelan dan kelihatannya sangat menderita, dia bertekad menghabiskan semua nasi susu asam itu. Iya, curd rice, nasi susu asam serupa yogurt. Dalam hati aku marah sama istri dan ibuku yang memaksa Sindu untuk memakan sesuatu yang tidak disukainya. Setelah Sindu melewati penderitaannya, dia mendekatiku dengan mata penuh harap. Dan semua perhatian, aku, istriku, dan juga ibuku tertuju kepadanya. Ternyata Sindu mau kepalanya digundulin pada hari Minggu. Istriku spontan mengatakan, "Permintaan gila apa? Anak perempuan dibotakin, tidak mungkin." Juga ibuku menggerutu, "Jangan terjadi dalam keluarga kita hal seperti itu. Dia terlalu banyak nonton TV. Dan program-program TV itu sudah merusak kebudayaan kita." Aku coba membujuk, "Sindu, kenapa kamu tidak minta hal lain? Kami semua akan sedih melihatmu botak." Tapi Sindu tetap dengan pilihannya. "Tidak ada ya, tak ada keinginan lain," kata Sindu. Aku coba memohon kepada Sindu, "Tolonglah, kenapa kamu tidak mencoba untuk mengerti perasaan kami?" Sindu dengan menangis berkata, "Ayah sudah melihat bagaimana menderitanya aku menghabiskan nasi susu asam itu. Dan ayah sudah berjanji untuk memenuhi permintaanku. Kenapa ayah sekarang mau menarik perkataan ayah sendiri? Bukankah ayah sudah mengajarkan pelajaran moral bahwa kita harus memenuhi janji kita terhadap seseorang apapun yang terjadi? Seperti sang raja, raja-raja kita di India zaman dulu kala. Untuk memenuhi janjinya, raja memberikan tahta kekuasaannya bahkan anaknya sendiri. Sekarang, aku memutuskan untuk memenuhi permintaan anakku. Janji kita harus ditepati." Secara serentak istri dan ibuku berkata, "Apakah aku sudah gila?" "Tidak," jawabku. "Kalau kita menjilat ludah sendiri, dia tidak akan pernah belajar bagaimana menghargai dirinya sendiri. Sindu, permintaanmu akan kami penuhi." Dengan kepala botak, wajah Sindu nampak bundar dan matanya besar dan bagus. Hari Senin, aku, ayahnya,
mengantarnya ke sekolah. Sekilas aku melihat Sindu botak berjalan ke kelasnya dan melambaikan tangan kepadaku sambil tersenyum. Aku membalas lambaian tangannya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki keluar dari mobil sambil berteriak, "Sindu, tolong tunggu saya." Yang mengejutkanku, ternyata kepala anak laki-laki itu botak. Aku berpikir mungkin botak menjadi model zaman sekarang ya. Tanpa memperkenalkan dirinya, seorang wanita keluar dari mobil dan berkata, "Anak Anda, Sindu, benar-benar hebat." Anak laki-laki yang jalan bersama-sama dia sekarang, Haris, itu adalah anak saya. Dia menderita kanker leukemia. Wanita itu berhenti berkata-kata. Sejenak aku melihat air matanya mulai meleleh di pipinya. Bulan lalu Haris tidak masuk sekolah karena kemoterapi. Kepalanya menjadi botak, jadi dia tidak mau pergi ke sekolah, takut diejek oleh teman-teman sekelasnya. Nah, minggu lalu Sindu datang ke rumah dan berjanji kepada anak saya untuk mengatasi ejekan yang mungkin terjadi. Hanya saya betul-betul tidak menyangka kalau Sindu mau mengorbankan rambutnya yang indah itu untuk anakku Haris. Tuan dan istri Tuan sungguh diberkati Tuhan mempunyai anak perempuan yang berhati mulia. Aku berdiri terpaku dan tidak terasa air mataku meleleh. Malaikat kecilku, tolong ajarkan aku tentang arti sebuah kasih.